Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrizna min zulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam muqaddimah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Talab ilmu itu, mencari ilmu itu diwajibkan untuk semua umat Islam. Dan kewajiban thalabul ilmi bukan untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga diwajibkan. Bukan untuk anak-anak dan sampai orang tua, sampai masuk ke dalam kubur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak perlu, maka dia akan diberi hikmah, diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya yang telah kita bahas, tidak akan masuk manisnya iman, kata Rasulullah, ke dalam hatinya seseorang hingga dia mau meninggalkan sebagian ucapan. Ucapan yang dimaksud ucapan yang tidak ada faidahnya. Kenapa? Karena takut dusta. Meskipun dia itu orangnya orang jujur, dan mau meninggalkan sebagian daripada perpaduan, sanggahan, perdebatan, biarpun si orang itu orang yang benar. Hadis riwayat Ad-Dailami. Itu yang pertama yang telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, wa man taraka fudulal nadri, barang siapa yang meninggalkan daripada berlebihan melihat yang tidak perlu, maka akan diberi kehusuan dalam hati. Hatinya akan khusyuk. Dan yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan makan berlebihan, maka dia akan diberi kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu telah disampaikan. Sebagaimana di dalam hadis, barang siapa benar-benar bersabar dalam menghadapi masalah pangan yang amat sulit, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di surga Firdaus, dan di dalamnya dia boleh memilih tempat di mana saja yang disukainya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dan yang keempat, bahasan yang kemarin sudah setengahnya kita bahas, yaitu barang siapa man taraka fudula dohiki munihal haibah, barang siapa yang meninggalkan tertawa yang berlebihan, maka dia akan diberi kewibawaan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhika bihan nasa yahwi ab'ada mimma bainas sama'i wal ard
wa innahu la yazilu al-lisanihi asyadda mimma yazilu an qadamaihi, yaitu tidaklah seorang hamba termasuk kita di dalamnya mengucapkan suatu ucapannya itu bermaksud hanya untuk membuat si orang lain tertawa, mengucapkan dengan tujuan ucapan yang kita ucapkan supaya orang lain mentertawakan, melainkan sungguh dia telah jatuh ke dalam jurang yang ukuran dalamnya jurang itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi, dan sungguh dia telah tergelincir karena ulah lisannya tadi yang kadarnya lebih parah daripada ketergelinciran kedua kakinya. Karena bahayanya lisan lebih daripada tergelincir terpelesetnya kaki. Bisa menimbulkan perpecahan umat kalau lisan terpeleset, sedangkan kaki terpeleset tidak akan membahayakan kebanyakan orang atau banyaknya orang. Itu bahayanya berlebihan dalam urusan ketawa, apalagi ketawanya bermaksud tadi yang disampaikan di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan janganlah kita ketawa di dalam 3 perkara. Ketawa ketika kita berada di majlis zikir, ketika seseorang menerangkan tentang keadaan hari kiamat, tentang alam kubur, tentang siksa neraka dan lain sebagainya, seorang itu ketawa, tidak boleh. Itu larangan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketawa pada waktu itu dilarang. Kemudian ketawa ketika kita menghantarkan jenazah. Ketika menghantarkan jenazah, jangan sambil ketawa. Seharusnya kita merenung, kita pun pasti akan seperti orang yang diantarkan. Jadi kita pun akan seperti orang yang diantarkan, akan jadi jenazah. Nah, orang-orang yang ketika menghantarkan jenazah jangan sambil ketawa. Ketawa di tempat tersebut dilarang, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh ketawa yaitu ketika berada di dalam atau di area pekuburan ketika menguburkan jenazah, itu tidak boleh tertawa. Karena tertawa di tempat-tempat yang tadi disampaikan, yaitu ketawa di majlis zikir, ketawa di area pekuburan ketika menguburkan jenazah, atau ketawa ketika menghantarkan jenazah, itu ketawa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila meninggalkan daripada ketawa, maka munihal haibah akan diberi kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kajian yang kemarin disampaikan sudah sampai ke yang nomor keempat, man taraka fudula dhahiki munihal haibah. Barang siapa meninggalkan tertawa yang berlebihan, maka dia akan diberi kewibawaan. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, wa man tarakal muzaha munihal baha. Orang yang meninggalkan daripada guyon bercanda, tegasnya orang itu akan diberi kebagusan, kebaikan yang luar biasa, keagungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewibawaan. Ruwiya diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad, as-samtu sayyidul akhlaq, diam itu sayyidul akhlaq, merupakan panutannya akhlak. Jadi akhlak yang terbaik itu adalah diam. Diam itu merupakan akhlak yang terbaik. Man mazaha ustuhibba bih. Barang siapa yang guyon, maka ustuhibba bih, maka akan disepelekan orang tersebut. Banyak guyonnya. Orang yang banyak guyonnya itu, orang yang banyak bercandanya itu akan disepelekan orang itu. Rawahu ad-Dailami.
Tetapi berbeda dengan orang yang bercanda, bercandanya orang yang berakal. Banyolan orang yang berakal itu dengan tujuan orang yang tadinya kurang harmonis bisa jadi harmonis. Apalagi dalam bersahabat, kadang-kadang ada ketegangan, makanya ada banyolnya dimasukkan. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyun fiya bil muzahihi ma tara'ali min samin wa mahadasa bin hamin. Yang kedua yaitu menghilangkan, menghapuskan banyolnya itu kepada ketegangan yang ada. Jadi kejenuhan yang tadinya jenuh dengan dimasukkan banyolan-banyolan, candaan-candaannya yang tadinya bingung, susah menjadi gembira, menjadi bahagia. Nah, banyolan yang seperti itu tidak menjadikan aib atau tidak menjadikan tidak baiknya di dalam banyolan tersebut. Itu banyolan-banyolan yang bagus seperti itu. Orang yang tadinya maksudnya bertengkar, dimasukin banyolan bisa jadi damai. Riungan yang tadinya kurang meriah supaya tambah senang, gembira, dimasukkan banyolan. Tapi dengan tujuan-tujuan tertentu untuk mengingat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa man taraka hubbad dunya. Barang siapa yang meninggalkan daripada cinta dunia, maka muniyahubal akhirah, diberikan si orang itu cinta kepada akhirat. Jadi yang ke-6 daripada yang 8 perkara yang harus kita tinggalkan, yaitu meninggalkan daripada terlalu cinta dunia. Jangan hubud dunia, jangan terlalu cinta dunia, karena terlalu cinta dunia akan menyebabkan tidak cintanya dalam urusan akhirat. Barang siapa yang meninggalkan cinta dunia, maka muniyahubal akhirah, maka akan diberikan kepada si orang itu kecintaan kepada akhirat. Fa inna dunya wal akhirah, maka sesungguhnya dunia dan akhirat itu tolibatani, yang dicari oleh kita. Dunia dan akhirat itu yang dicari oleh kita. Matlubatani, biarpun tidak dicari, dua-duanya mencari. Dunia dan akhirat dicari oleh kita, dan dua-duanya mencari kepada kita. Maksudnya bagaimana? Fatalibul akhirah, barang siapa yang mencari akhirat. Nah, kita hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban salat yang 5 waktu, kemudian bertolabul ilmi, biarpun di dalam hati ada perasaan kurang enak, dipaksakan untuk melaksanakan kewajiban tadi, salat yang 5 waktu, kemudian dilanjut dengan mencari ilmu. Ini tujuannya untuk mencari akhirat. Fatalibul akhirat, maka barang siapa yang mencari akhirat itu tatlubu dunia, maka mencari kepada si orang itu apa? Ad-dunya, yaitu dunia. Hatta yastafi rizqahu, sehingga memenuhi kepada si orang itu. Orang itu yang dimaksud orang yang mencari akhirat itu, memenuhi rizqahu kepada si orang itu rizki. Jadi barang siapa yang mencari akhirat, maka akan mencari kepada si orang itu rizki. Fatalibul akhirah tatlubu dunya hatta yastafi rizqahu. Tapi sebaliknya, wa talibu dunya, barang siapa yang mencari dunia itu tatlubul akhirah, mencari kepada si orang itu akhirat juga. Kita mencari dunia, tetap akhirat juga mencari kepada kita. Hatta yahudal maut, sehingga mengambil kepada seorang itu kematian. Akhirnya tidak mendapatkan apa yang ada di akhirat. Tapi kalau kita mencari akhirat, insya Allah dunianya akan kita dapat, akhiratnya pasti ada. Tapi barang siapa yang mencari dunia, dunianya dapat, akhirat mencari sama kita. Ketika sedang senang-senangnya kita berada dalam bergembira harta, mencari akhirat, datang kematian kepada kita, akhirnya rugilah orang yang tersebut. Jadi fatalibul akhirah tatlubuhu dunya, barang siapa adapun mencari akhirat itu
mencari kepada si orang itu dunia sehingga bisa memenuhi kepada orang itu rizkinya. Jadi rizkinya bisa didapat. Dan barang siapa mencari dunia tidak dengan mencari akhirat, tetap saja akhirat mencari kepadanya, datanglah kepadanya, yaitu mati biunukihi, kepada pundaknya seorang itu, mengambil nyawanya kepada si orang itu. Akhirnya masuk ke akhirat, tidak mendapatkan bekal ketika berada di akhirat. Kullu na'imin ja'ilun illa na'ima ahlil jannah wa kullu hammin munqati'un illa hamma ahlin nar. Setiap kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini pasti akan putus kecuali nikmatnya ahli sorga. Dan setiap kesulitan, kesusahan yang kita rasakan di dunia sama akan putus kecuali susahnya ahli neraka. Makanya berbahagialah orang-orang yang ketika diberi nikmat iman, yaitu yakin bahwa hidup ini ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. InsyaAllah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketujuh, wa man tarakal istighol bi uyubi guirihi munihal islah. Barang siapa yang meninggalkan sibuk untuk mengurusi aib-aib orang lain, maka orang tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk memperbaiki aib dirinya sendiri. Jadi perbaikilah aib yang ada pada diri sendiri, jangan sibuk mengurusi aib orang lain. Dan yang kedelapan, jamaah rahimakumullah, wa man taraka tahassasu, barang siapa yang meninggalkan si orang tersebut mengoreksi tentang wujudnya Allah. Maksudnya barang siapa yang meninggalkan penelitian tentang bagaimana wujudnya Allah, bukan memikirkan ciptaan Allah, malah ini memikirkan pertingkahnya Allah, memikirkan wujudnya Allah, maka si orang tersebut munihal baro'ati minin nifaq, akan diberikan terhindar si orang itu daripada sifat kemunafikan. Ai nifaq, tegasnya terhindar daripada sifat munafik. Jadi jangan memikirkan wujud Allah, fikirkanlah ciptaan Allah. Insya Allah dengan asbab kita terus merenung ayat-ayat Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, akan tambah yakin, akan tambah cinta, akan tambah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan yang barusan disampaikan ada manfaatnya khusus bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi kita sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan umumnya bagi semuanya yang mendengarkan acara yang baik ini. InsyaAllah apabila ada baiknya, InsyaAllah datangnya dari agama, dan yang tidak baiknya dari ucapan yang menyampaikan.